Baru 49% pemudik kembali ke Jawa hingga H+5. Krisis LPG di India. Presiden tinjau bantaran kereta di kawasan Senen, Jakarta. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana hingga H+5 Lebaran 2026, Kamis 26 Maret 2026, baru 49% pemudik kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Dengan capaian ini, PT SDP Indonesia Ferry memprediksi bakal kembali terjadi lonjakan penumpang pada gelombang kedua arus balik. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menyebut, sebanyak 444.000 orang atau sekitar 49% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa hingga H+5 Lebaran atau Kamis 26 Maret 2026. Sementara itu sebanyak 454.000 orang atau 51% pemudik masih berada di Sumatera dan belum melakukan penyeberangan. Untuk pergerakan kendaraan sebanyak 118.000 unit atau 49% telah kembali ke Jawa. Sedangkan 121.000 unit atau 51% kendaraan masih belum menyeberang. Melihat data ini, ASDP memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang pada 28 dan 29 Maret mendatang. Prediksi ini berdasarkan data reservasi tiket, di mana banyak penumpang telah memesan tiket namun belum melakukan check-in atau boarding. Malam hari ini kemungkinan bisa melengkapi kalau tadi 49% yang sudah menyeberang. Kemungkinan malam nanti itu bisa sampai 50 atau 51%. Jadi hari berikutnya ini akan sisa sekitar 49%. Kalau perkiraan angkanya Pak, untuk malam ini saja berapa? Bisa dipastikan atau diperkirakan? Belum bisa, kita harus cek real time kan. Nah, untuk prediksi kami kemungkinan per harinya itu 18.000 per harinya. Ini kalau tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya kalau kayak kemarin itu kan ada sedikit lonjakan, itu satu hari itu bisa 32.000. Tapi hari ini sampai jam 14.00 itu baru sekitar 10 ribuan. Kemungkinan nanti malam ya mungkin sekitar 18.000 mungkin masih bisa datang ke pelabuhan. Untuk mengantisipasi lonjakan, pemudik diimbau mengatur waktu perjalanan dan menghindari tanggal puncak yang telah diprediksi demi kelancaran dan keselamatan selama penyeberangan. Dari Lampung Selatan, Lampung, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, antisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus balik Lebaran 2026, Terminal Terpadu Merak menyiagakan 300 unit armada bus. Pengerahan ratusan bus ini juga difokuskan untuk melayani pemudik yang tiba dari Pulau Sumatera dengan tujuan wilayah Jabodetabek hingga kota-kota besar di Pulau Jawa. Guna menjamin kelancaran mobilitas pemudik pasca Lebaran, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 8 wilayah Banten menyiagakan 300 unit bus di Terminal Terpadu Merak. Pengerahan armada ini bertujuan untuk mengurai penumpukan penumpang yang baru saja turun dari kapal di Pelabuhan Merak dan akan melanjutkan perjalanan darat ke berbagai daerah. Dalam kondisi normal, terminal biasanya hanya mengoperasikan 100 hingga 200 unit bus per harinya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Surya Wijaya menyatakan, langkah ini diambil berdasarkan evaluasi arus mudik lalu, di mana jumlah penumpang yang menyeberang ke Sumatera mencapai 45.293 orang. Jumlah yang sama diprediksi akan kembali masuk ke Pulau Jawa pada akhir pekan ini. Yang menyeberang itu sekitar 45.293 orang. Itu posisi paling banyak itu H-3 sebesar 11.781 orang. Mereka yang nyebrang melalui TTM, yang turun di TTM ini dari mana aja? Dari segala penjuru
dari Jawa, dari Jabodetabek yang ke arah Sumatera. Berapa bus yang diterjunkan untuk mengangkut pada arus mudik kemarin? Sekitar 300 lebih. 300 lebih bis yang dioperasionalkan. Ya. Nah, sehari berapa bus? Sehari itu kisaran sekitar 100 sampai 200 bus. Sehari. Ya. Pulang pergi berarti ya? Ya, keluar masuk lah ya. Betul. Keluar masuk. Nah, untuk memperlancar arus itu apa yang sudah dilakukan pihak pengelola TTM? Nah, kita berkoordinasi dengan para pemilik PO nah, untuk bus itu siap dan standby di sini. Nah, terus kita juga menjaga untuk supaya kendaraan itu tetap ada dan tidak ada delay. Pihak pengelola terminal juga memastikan kesiapan fisik kendaraan maupun kesehatan para sopir guna menjamin keselamatan para pemudik hingga ke kota tujuan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan hanya menggunakan bus resmi yang tersedia di dalam area terminal. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 hari setelah Idul Fitri, arus balik Idul Fitri di Terminal Bus Kalideres terus mengalami peningkatan pemudik yang kembali dari kampung halaman. Berdasarkan data sementara, sampai saat ini jumlah pemudik yang tiba melalui terminal yang melayani antar kota, antar provinsi ini jumlahnya mencapai 700 orang. Memasuki arus balik H+6 Idul Fitri, jumlah pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat pagi terus meningkat. Ratusan penumpang dilaporkan telah tiba dari berbagai daerah, terutama dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengungkapkan berdasarkan data sementara, jumlah kedatangan pemudik sampai saat ini telah mencapai lebih dari 700 orang. Sementara jumlah penumpang yang berangkat dari terminal tersebut tercatat jauh lebih sedikit, yaitu sekitar 200 orang. Ia menambahkan bahwa mayoritas pemudik yang kembali ke Jakarta berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, serta beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pihak terminal memperkirakan jumlah pemudik yang akan tiba melalui terminal antar kota provinsi akan terus meningkat hingga nanti pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu 28 Maret 2026. Seiring berakhirnya masa libur lebaran dan kembalinya aktivitas kerja pada pekan depan. Ya, untuk pagi hari ini ada sekitar 700 pemudik sudah tiba di Terminal Bus Kalideres, di mana mereka datang di hari Jumat, Sabtu Minggu bisa istirahat, dan hari Senin sudah mulai beraktivitas normal. H+4 kemarin memang terjadi penurunan ya. Kemarin itu hanya sekitar 200 pemudik yang berangkat dari Terminal Bus Kalideres. Tapi memang setiap harinya tetap ada pemudik yang pulang kampung. Selain itu, petugas terminal juga telah disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran arus kedatangan dan keberangkatan di area terminal serta menyediakan armada bus Amari untuk melayani penumpang. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengelola ruas tol Cipali mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 169 hingga kilometer 162 jalur B arah Jakarta. Data terkini menunjukkan volume kendaraan pada Kamis 26 Maret 2026 justru lebih rendah 37% dibandingkan dengan periode yang juga sama pada hari kemarin. Secara keseluruhan, arus lalu lintas di ruas tol Cipali pada Jumat sore terpantau ramai lancar. Meski demikian, beberapa titik kepadatan masih terlihat di sekitar kilometer 188, 175, dan 164. Berdasarkan data periode pukul 00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sekitar 48.000 kendaraan telah melintasi eks gerbang tol Palimanan menuju Jakarta. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 37% dibandingkan hari sebelumnya, dengan rata-rata volume 2.800 kendaraan per jam. Penyebab utama perlambatan di lapangan diidentifikasi akibat banyaknya kendaraan yang mengalami gangguan mesin hingga berhenti di bahu jalan usai menempuh perjalanan jauh. Guna mengurai titik kepadatan, rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 169 hingga 162 arah Jakarta resmi diberlakukan sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 169 hingga kilometer 162 ruas tol Cikopo Palimanan menuju ke arah Jakarta.
Rekayasa ini dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian setelah melihat kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikopo Palimanan. Adapun dari sisi volume lalu lintas tercatat sekitar 48.000 kendaraan melintas Cikopo menuju ke arah Jakarta hingga pada sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Angka tersebut lebih rendah 37% dibandingkan dengan periode yang sama di hari kemarin. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap dapat mengutamakan keselamatan dan tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Sebagai alternatif, pengguna jalan dapat keluar terlebih dahulu di gerbang tol terdekat, kemudian masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan. Diharapkan dengan adanya kontraflow, kepadatan dapat segera terurai demi menjaga kenyamanan pengguna jalan yang akan kembali ke ibu kota. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus balik mudik di Terminal Lintas Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah mencapai 3.000 orang. Tentunya kebanyakan penumpang turun tidak di Terminal Lebak Bulus, melainkan di sejumlah lokasi lainnya. Arus balik di Terminal Lintas Lebak Bulus, Jakarta Selatan cenderung sepi, lantaran banyaknya penumpang yang turun di sejumlah lokasi sebelum tiba di terminal. Meski demikian, hingga saat ini sudah ada 3.000 orang yang tiba dari kampung halaman dengan bus yang masuk Terminal Lintas Lebak Bulus. Kepala Terminal Lintas Lebak Bulus mengatakan, banyakkan pemudik tiba pada malam dan pagi hari. Namun kebanyakan penumpang turun di beberapa tempat sebelum tiba di terminal ini. Hal ini dikarenakan Terminal Lebak Bulus tidak memadai. Jadi arus baliknya tidak seperti yang kita harapkan, ya. Maksudnya begini ya, kita arus mudiknya kan sangat banyak di sini. Arus baliknya kita kan nggak dapat. Karena begini, karena di terminal kita ini kurang memadai sebagai terminal, kita terminal bantuan ya, bukan terminal utama. Jadi tidak ada pool, tidak ada kedatangan. Jadi kita, terus posisi kita paling ujung di Jaksel. Jadi bus akap itu udah menurunkan simpang di terminal utama, terus di halte bus stop yang terintegrasi dengan sebelum kita, kira-kira gitu, seperti itu. Makanya dan karena kan dia harus balik itu kan jam tengah malam dan pagi dini hari, jadi pengawasan juga belum ini masih sangat lancar malah ya, karena kita cenderung landai, jadi kita masih sangat terkendali. Tapi kita persiapkan semua dari tim medisnya, ramceknya masih kita stay sampai posko terakhir 29. Sementara, prediksi puncak arus balik pada 29 Maret 2026 pada saat libur bersama telah usai. Semua baik anak sekolah maupun yang bekerja. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, H+5 Lebaran arus balik pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni Lampung kembali melonjak. Penumpang bahkan harus menunggu hingga 2 jam untuk bisa naik kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan pemudik pejalan kaki terlihat terjadi di penumpang pejalan kaki Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Kamis sore. Volume penumpang ini mengalami peningkatan sejak siang tadi, setelah sebelumnya pada pagi hari dalam kondisi lenggang. Berdasarkan pantauan, terlihat pemudik memadati areal terminal, tiketing, ruang-ruang tunggu pelabuhan, hingga ke gangway atau jembatan menuju kapal. Para pemudik di H+5 Lebaran ini mengaku harus menunggu 1 hingga 2 jam untuk dapat giliran masuk ke dalam kapal penyeberangan. Terlihat, petugas pelabuhan terus melakukan pengaturan arus penumpang dan menghimbau agar para pemudik tetap tertib serta menjaga keamanan selama menunggu keberangkatan. Ya, lumayan biar agak-agak ini gitu, agak rame gitu. Kalau hari Sabtu Jumat kan agak rame dia. Kalau sekarang gimana? Lumayan nih dia rame, udah mulai agak rame. Jadi udah berapa lama, Bang? Ya? Udah berapa lama nunggu? Hampir 2 jam ini sini. Hampir 2 jam. Tadi Ada katanya kapalnya, belum ada kapalnya. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ini mau balik ke sana, Pak? Iya. Ini kita dari mana, Pak? Dari orang tua. Orang tua. Ini tadi naik apa? Ini, Pak? Travel. Lumayan ramai ya. Ini di pelabuhan kondisinya yang kita lihat? Yang di pelabuhan ini kondisinya kita lihat lumayan ramai. Ya lumayan. Meski harus menunggu lama, para pemudik ini tetap bertahan supaya dapat segera kembali ke daerah asal seiring mulai berakhirnya masa libur Lebaran. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah kisah tak terduga dialami oleh satu keluarga asal Jakarta yang sedang mudik menuju Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mobil yang juga mereka tumpangi mengalami pecah ban di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek karena tidak membawa uang tunai untuk perbaikan. Mereka terpaksa meminjam uang lebaran anak. Perjalanan mudik yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi pengalaman tak terlupakan bagi sebuah keluarga asal Jakarta saat melintasi ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 58 Karawang Timur. Mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Kondisi ini memaksa mereka menghentikan perjalanan dan meminta bantuan petugas. Mobil kemudian dievakuasi menggunakan jasa towing dari pihak pengelola jalan tol untuk dibawa ke bengkel terdekat yang berada di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Namun setelah dilakukan pengecekan, ban mobil ternyata tidak dapat ditambal dan harus diganti. Pihak bengkel menyarankan penggantian 2 ban sekaligus demi keamanan perjalanan. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga ini mencapai Rp1.500.000. Karena tidak cukup membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran, kedua orang tua keluarga ini terpaksa meminjam uang dari amplop lebaran anak-anaknya untuk menutup biaya penggantian ban. Dari hari H kebetulan kosong lah. Kalau hari H. Sebelum hari H min 3 tuh puncaknya. Oh, banyak gak yang trouble di jalan? Banyak Pak. Biasanya pas arus mudik atau arus balik? Banyak kan, sama aja sih. Sama arus aja. mudik banyak, arus balik juga banyak. Oke, tapi tetap semangat ya? Semangat Pak. Bannya bocor, pecah, dan serep juga pecah sempat tadi di tol Karawang. Kilometer berapa tadi Pak? 52B. Nah, akhirnya untung ada jasa marga ya Pak? Iya. Ada jasa marga, ada Pak Nana nih dan rekan yang akhirnya bawa towing dan mobil gua di towing. Akhirnya sampai keluar tol dan dapat bengkel untuk ganti ban. Meski sempat terkendala, perjalanan mudik keluarga ini akhirnya dapat dilanjutkan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemudik agar lebih siap dalam menghadapi situasi darurat di perjalanan. Pemeriksaan kendaraan menjadi hal penting untuk menghindari kejadian serupa, serta memastikan perjalanan aman dan nyaman hingga tujuan. Dari Karawang, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, libur lebaran dimanfaatkan warga untuk memborong oleh-oleh khas daerah, membuat toko oleh-oleh ramai pengunjung. Beberapa toko mencatat kenaikan pengunjung hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Momentum libur lebaran dimanfaatkan warga untuk membeli oleh-oleh khas daerah, membuat toko oleh-oleh mengalami lonjakan pengunjung. Beberapa toko bahkan ramai beberapa kali lipat dibanding hari normal. Di Bandar Lampung, toko Adeka Sari Rasa nyaris tidak pernah sepi sejak Hari Raya Idul Fitri, dengan pengunjung memborong keripik pisang, kerupuk kemplang, hingga sambal khas Lampung. Lonjakan pengunjung terutama berasal dari pemudik Jabodetabek dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir libur lebaran. Kalau dibandingkan dengan lebaran tahun lalu, ini ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana pemudik lebih banyak datang ke Lampung yang berasal dari Jabodetabek. Nah, itu yang mempengaruhi juga dari peningkatan kunjungan ke toko Aneka Sari Rasa untuk berbelanja. Biasanya akan menyusul dari Sumsel, Sumatera Selatan, Palembang. Itu biasanya nanti untuk edisi selanjutnya akan menyusul untuk berkunjung ke Lampung. Karena paling lengkap sih. Oleh-olehnya ini oleh-olehnya itu mau dibagi apa kemana Bu? Ya ada sebagian dibagi, ada sebagian makan sendiri. Situasi serupa terjadi di Purnama Jati Jember, Jawa Timur, di mana pengunjung memburu kudapan lokal seperti prol tape dan kacang edamame. Banyak pengunjung memanfaatkan momentum libur untuk membeli oleh-oleh dibagikan kepada kerabat atau memperkenalkan produk lokal ke luar daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur lebaran membawa suasana sukacita di Aceh seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata warga. Air terjun 7 tingkat pun menjadi primadona destinasi yang ramai dikunjungi. Masa libur lebaran, suasana wisata di Aceh kembali menggeliat. Air terjun 7 tingkat di Tapak Tuan, Aceh Selatan menjadi destinasi favorit warga berkat keindahan teras alaminya yang memikat. Dikelilingi alam yang masih asri, air terjun ini menawarkan air yang jernih dan menyegarkan. Ramainya kunjungan wisatawan juga mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata di Aceh Selatan setelah terdampak banjir pada akhir November 2025. Meski memikat, pengunjung berharap adanya perbaikan akses yang masih terjal serta peningkatan kebersihan area wisata. Lihat panoramanya juga sangat luar biasa.
overall worth it lah untuk keluarga, wisata keluarga dan teman-teman tempat kerja atau apa bisa berkunjung kemari untuk memeriahkan di lokasi ini karena memang kontur jalannya itu sangat lumayan terjal. Dan yang kedua mungkin terkait menjaga kebersihan karena ternyata sungai ini juga menjadi sumber dari PDAM. Harusnya kalau kita jaga bersama otomatis air yang mengalir ke masyarakat juga akan menjadi bersih. Para pengunjung berharap dengan pengelolaan yang lebih baik, air terjun 7 tingkat diharapkan terus berkembang menjadi ikon wisata andalan sekaligus tetap lestari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa berduaan bersama istri seorang oknum guru ngaji di masa. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, kelangkaan gas LPG melanda ibu kota India, New Delhi, dan juga mulai melumpuhkan operasional restoran serta usaha kuliner skala kecil. Krisis ini dipicu gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi jalur pengiriman melalui Selat Hormuz. Sejumlah restoran dan warung makan ditutup, sementara sebagian lain terpaksa beroperasi dengan peralatan sederhana. Sejumlah pedagang terlihat beralih menggunakan kayu dan batu bara untuk memasak, menggantikan LPG yang semakin langka. Pelaku usaha mengaku pasokan tabung LPG tidak lagi stabil dalam beberapa pekan terakhir, sehingga mereka terpaksa mengurangi produksi dan tenaga kerja. Penggunaan kayu dan batu bara dinilai tidak efisien, membutuhkan waktu lebih lama, serta menimbulkan asap yang mengganggu lingkungan sekitar. Meski pemerintah telah menambah alokasi LPG komersial, distribusi di lapangan disebut masih belum merata. India sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan LPG dengan pasokan utama berasal dari kawasan Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia membuat distribusi LPG terhambat dan memicu krisis di dalam negeri. Untuk mengatasi situasi ini, India mengerahkan armada laut dalam operasi pengamanan jalur pengiriman energi. Hingga kini, kelangkaan LPG masih berlangsung dan berpotensi memberi dampak lebih luas terhadap sektor ekonomi dan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa di Santiago, Chili turun ke jalan memprotes pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 3%. Aksi ini berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa dengan meriam air. Rekaman video menunjukkan aparat kepolisian anti huru-hara mendorong mundur para demonstran menggunakan kendaraan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Aksi digelar di sekitar gedung bekas Kongres Nasional setelah organisasi mahasiswa Converge dan ASES mengajak massa turun ke jalan. Demonstrasi ini merespons kebijakan pemerintah Presiden Jose Antonio Caz yang memangkas anggaran pendidikan serta membatasi akses kuliah gratis hanya untuk usia di bawah 30 tahun. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut mengancam akses pendidikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah dan rendah. Salah satu isu utama yang diprotes adalah sistem pinjaman pendidikan CAE atau Credit with State Guarantee. Program ini memungkinkan mahasiswa meminjam dana dari bank dengan jaminan negara untuk membiayai pendidikan tinggi. Namun setelah lulus, mahasiswa wajib melunasi pinjaman tersebut. Data menunjukkan sekitar 1 juta warga Chile memiliki utang CAE pada periode 2024 hingga 2025. 2/3 diantaranya dilaporkan menunggak pembayaran dan hanya sekitar 41% lulusan yang masih lancar membayar cicilan. Total utang mencapai sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat, menunjukkan masalah besar dalam sistem pembiayaan pendidikan di negara tersebut. Hingga kini, aksi protes masih berlanjut dan berpotensi memicu gelombang demonstrasi lanjutan di berbagai kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh saat melakukan operasi pemadaman di kawasan Hot Bay. Di dekat Tablet juga Mountain National Park, Afrika Selatan, insiden dramatis ini terjadi di tengah upaya penanganan kebakaran hutan.
Rekaman video menunjukkan sebuah helikopter tengah melakukan penyiraman air secara intensif ke sejumlah titik api yang masih aktif, sebelum akhirnya kehilangan kendali saat mencoba melakukan manuver pendaratan di area yang sulit. Helikopter yang dioperasikan oleh organisasi Working on Fire ini dilaporkan mengalami kecelakaan setelah baling-baling utamanya diduga menghantam permukaan tanah yang tidak rata, sehingga memicu hilangnya kendali dan berujung pada insiden jatuh. Benturan keras tersebut tidak hanya merusak helikopter, namun juga menyebabkan munculnya titik-titik api baru atau kebakaran sekunder di sekitar lokasi kejadian. Pihak South African National Parks menyatakan, 2 pilot yang berada di dalam helikopter jenis UH-1W berhasil selamat dari insiden tersebut, meskipun sempat mengalami luka ringan akibat benturan. Keduanya segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis dan dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian dan otoritas penerbangan sipil setempat telah memulai proses penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan serta mengevaluasi prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman. Di sisi lain, tim pemadam kebakaran masih terus disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi kemunculan titik api baru dan mencegah penyebaran api ke kawasan hutan di sekitar Constantianek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat juga melanda kawasan Pasar Segiri, Kota Samarinda pada Kamis 26 Maret 2026. Sebanyak 44 bangunan yang terdiri dari kios pedagang hingga rumah toko permanen hangus dilalap si jago merah. Inilah kondisi kepulan asap dan kobaran api yang menghanguskan kawasan padat aktivitas di Pasar Segiri sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, api dengan cepat merambat dan menghanguskan sekitar 20 unit kios berbahan kayu serta 24 unit ruko beton di area ini. Petugas setempat mengalami kesulitan saat berupaya menembus titik api karena akses jalan yang dipenuhi oleh lapak pedagang serta minimnya sumber air di sekitar lokasi. Sebanyak 14 unit mobil pemadam dan 50 personel diterjunkan guna mengendalikan situasi ini. Operasi pemadaman membutuhkan waktu sekitar 2 jam 35 menit hingga akhirnya api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 7.00. Meski mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti dari kebakaran ini. Warga dan pedagang dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hubungan arus pendek listrik pada bangunan semi permanen. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang pada Kamis 26 Maret 2026. Truk box pengangkut telur tiba-tiba oleng dan juga menghantam warung di pinggir jalan hingga menyebabkan 1 orang tewas. Inilah kondisi warung milik warga di Kampung Cijoget yang rata dengan tanah usai dihantam kendaraan truk box dengan nomor polisi BE 80270 RU. Berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres Subang, kendaraan tersebut melaju dari arah Subang menuju Purwakarta. Setibanya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng ke arah kanan dan langsung menabrak bangunan warung. Akibat insiden ini, pemilik warung bernama Uin Karnia meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit karena bagian tubuh korban sempat tertimbun reruntuhan material bangunan. Selain korban jiwa, 2 orang lainnya dilaporkan mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Rehan Cipendei guna penanganan medis. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi truk yang sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Hingga kini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Subang. Pengendara dihimbau untuk selalu memastikan kondisi fisik tetap prima dan tetap waspada saat berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan fatal. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kejadian tabrakan calon pengantin dan mobil sedan terekam kamera CCTV. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Kecelakaan lalu lintas menimpa pengendara roda 2 dan roda 4 jenis sedan yang melaju dari arah Jatiwangi menuju Majalengka, tepatnya di Desa Sukaraja Wetan, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Selasa kemarin 24 Maret 2026. Motor yang melaju dari arah selatan Cigasong terpental sejauh kurang lebih dari 3 meter dari lokasi kejadian hingga ringsek dan mobil rusak di bagian depan kanan.
Akibat kejadian ini, pengendara motor Akbar warga Desa Mirat, Kecamatan Lewi Munding bersama calon pengantinnya, Desi dan Dava usia 6 tahun adiknya, hendak berkunjung ke mertuanya calon suami, harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Akibat terluka parah, korban Desi harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Akbar dirujuk ke Rumah Sakit Cideres Poli Ortopedi. Sementara adiknya Desi, Dava bisa dibawa ke keluarganya untuk berobat jalan di Desa Sagara, Kecamatan Argapura. Warga setempat Kiki Caong membenarkan kedua kendaraan adu domba korban dilarikan ke Rumah Sakit Majalengka. Untuk kejadiannya mobil dari sana, dari utara, motor dari sana berlawanan, mobil nyalip mobil BMW tuh yang putih, itu motornya di tengah, ya adu domba lah, sampai anaknya juga ke atas tuh terbang. Si pengemudi motor, Pak? Ya, anaknya yang kecil tuh jatuh-jatuh di sini. Bawa motor, Pak? Bawa anak, Pak? Bawa anak kecil. Bawa anak kecil. Di tempat terpisah Kabak Administrasi Umum dan juga Keuangan RSUD Majalengka, Pujiarto membenarkan korban dilakukan perawatan di RSUD Majalengka lalu dirujuk ke RSHS Bandung dan juga korban laki-laki ke Rumah Sakit Cideres. Kami di IGD menerima 3 korban yang menurut informasi adalah kecelakaan lalu lintas antara motor ya di daerah motor dengan mobil di daerah Andir. Yang pertama yaitu laki-laki usia 20 tahunan mengalami luka patah tulang di daerah tungkai bawah dan lengan. Kemudian kami lakukan perawatan, penanganan karena melihat lukanya patah tulang. Kemudian kami rujuk penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Cideres. Kejadian laka lantas terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Bahkan mengagetkan jagat maya, korban Dava yang masih berusia anak-anak selamat meski terpental salto akibat tabrakan tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga di wilayah Kecamatan Tirtaja, Kabupaten Karawang diguncang skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum guru ngaji pada Kamis 26 Maret 2026. Pelaku tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang wanita yang berstatus istri orang di dalam rumah. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial saat menantu dari pihak perempuan memergoki langsung aksi dugaan perselingkuhan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Desa Sabajaya, di mana RS yang dikenal sebagai guru mengaji di Dusun Jamangtri diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berinisial EE. Suasana di lokasi kejadian sempat memanas saat puluhan warga yang geram berbondong-bondong datang dan mengepung kedua pelaku. Beruntung, aparat kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat sigap mengamankan keduanya guna mencegah terjadinya amuk massa. Usai diamankan di Polsek Tirtajaya untuk pemeriksaan awal, kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Karawang guna penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman materi dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kronologi lengkap kejadian ini. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sapu bersih peredaran obat keras tipe G di jantung ibu kota. Tak hanya menangkap 14 pedagang yang juga tengah bertransaksi di pinggir jalan, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah para pedagang. Seorang pemuda penjual obat keras ini tak berkutik saat diringkus petugas gabungan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan unit Reskrim Polsek Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di seberang lokasi, petugas juga mengamankan seorang pemuda lainnya yang diduga ikut menjajakan obat keras secara terang-terangan. Puluhan lembar obat keras pun didapatkan dari kedua pemuda tersebut. Dari Tanah Abang, polisi kemudian bergerak ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sasarannya adalah 2 rumah yang diduga sebagai pemasok obat keras kepada para pedagang. Dari hasil penggeledahan di 2 rumah tersebut, petugas mendapatkan ratusan lembar obat keras jenis tramadol. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reno EP Hutagalung mengungkapkan berdasarkan aduan dari masyarakat, petugas langsung melakukan razia di beberapa lokasi seperti di Tanah Abang, Sawah Besar, Kebayoran, Cempaka Putih, dan juga Johar Baru. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 14 tersangka dengan barang bukti sebanyak 35.143 butir obat keras tipe G jenis tramadol.
Selain meminta semua pihak untuk ikut membantu melakukan pengawasan, Kapolres juga berkomitmen akan lebih serius memberantas peredaran obat keras, mengingat penyalahgunaan obat keras tak hanya bisa merusak kesehatan, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal. Maraknya peredaran dan penjualan bebas obat keras daftar G di wilayah Jakarta telah menjadi atensi pimpinan Polda Metro Jaya maupun masyarakat luas, di mana beberapa pengaduan yang telah sampai kepada kami khususnya Polres Jakarta Pusat, sehingga kami juga dengan segera merespon baik Polres dalam hal ini Satres Narkoba berikut jajaran unit-unit reskrim yang berada di Polsek, yaitu terkait obat-obatan sebagaimana seharusnya digunakan sesuai ketentuan medis, namun masih disalahgunakan dan beredar bebas. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan dan penindakan secara tegas, disertai langkah preventif dan preemptif guna melindungi masyarakat. Akibat perbuatannya, ke-14 tersangka dijerat pasal 435 subsider pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, 2 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Jagakarsa, Jakarta Selatan diamankan warga. Tentunya pria berinisial WH dan TA memasuki rumah warga yang ditinggal mudik. Dua orang diduga nekat melakukan percobaan pencurian di rumah kosong di Jalan Kecapi 5, Gang Haji Nasan Umar, Jagakarsa, Jakarta Selatan tertangkap basah. Rumah kosong itu sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Aksi kedua pelaku diduga terlibat kasus percobaan pencurian yang memasuki rumah kosong itu tertangkap kamera CCTV. Menurut keterangan saksi, korban atau pemilik rumah melihat melalui CCTV rumah bahwa ada 2 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah. Sedangkan diketahui bahwa korban sedang tidak berada di rumah mudik ke Bogor, Jawa Barat. Di rumah kosong dia masuk. Jadi begitu saya pulang jam 11 katanya ada orang. Menurut itu begitu ini saya datang situ ya, saya suruh keluar gitu. Saya juga ada jauh Pak, saya bilang keluar. Dia jauh ngomongnya, nggak ada dekat, akhirnya keluar. Ya, jadi ya memang saya yang ini mah harus kita bawa ke polsek aja. Ya, saya nggak bisa iniin, akhirnya ya mungkin polsek yang bisa menengahin gitu. Pelaku dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk penanganan hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensos pecat ASN Kemensos dan P3KI disipliner. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto meninjau permukiman di bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan tekadnya untuk segera menyediakan hunian layak bagi warga di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat, 26 Maret Kamis sore. Mengenakan kemeja biru dan topi krem, Presiden berjalan menyusuri area padat penduduk yang berada tak jauh dari pusat kota. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo berdialog dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan terkait kondisi hunian yang dinilai tidak layak. Kepala negara juga terlihat menyusuri rel kereta, bahkan sempat diingatkan warga untuk menepi saat kereta melintas dari arah berlawanan. Melalui unggahan di media sosialnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat di kawasan tersebut. Ia menyebut penyediaan tempat tinggal yang layak menjadi tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU Bolong Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 26 Maret 2026. Bahlil menyatakan pemerintah akan menjaga pasokan energi untuk masyarakat termasuk harganya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU Bolong Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 26 Maret 2026. Bahlil bersyukur mulai menjelang hingga setelah Lebaran 2026, distribusi bahan bakar minyak berjalan dengan baik. Bahlil mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan BBM. Dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi, sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaan ini. Demikian, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil menyatakan pemerintah akan menjaga pasokan energi untuk masyarakat, termasuk harganya. Namun Bahlil juga mengingatkan tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan sampai kapan dinamika geopolitik terjadi. Bahlil mengaku telah diperintahkan oleh Presiden untuk mencari pasokan-pasokan minyak di semua negara. Meskipun negara lain termasuk negara tetangga Indonesia mulai masuk keadaan yang tidak diharapkan, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa stok BBM aman. Bahlil juga mengatakan sudah mencari alternatif BBM termasuk minyak mentah atau crude oil. Pemakaian energi atau BBM harus dilakukan secara bijaksana dalam beberapa waktu ke depan. Menurut dia, cadangan minyak nasional saat ini masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengambil tindakan tegas terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terbukti indisipliner. Tentunya, pemirsa, selain itu Mensos secara resmi memberhentikan 1 orang PNS dan 3 pendamping PKH berstatus P3K karena pelanggaran berat. Menindaklanjuti temuan ribuan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumpulkan para pegawai tersebut dalam apel pembinaan di kantor Kemensos Jakarta. Agar tak mengulangi kesalahannya, para pegawai tersebut juga diminta untuk berjanji di hadapan rohaniwan, serta membubuhkan tanda tangan di papan bertuliskan siap salah, janji tidak mengulangi lagi, mohon maaf. Mensos menegaskan tidak akan toleransi terhadap pegawai yang mangkir dari tugas. Sebagai bentuk shock terapi, Mensos juga menandatangani surat pemberhentian 1 orang PNS yang diketahui tidak pernah masuk kerja selama beberapa tahun terakhir. Tak hanya PNS, tindakan tegas juga menyasar pendamping PKH berstatus P3K, di mana sepanjang tahun 2026 ini sudah ada 3 pendamping yang diberhentikan karena melanggar disiplin hingga menyalahgunakan wewenang. Yang kita anggap indisiplin dan tentu kita berikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Banyak di antara ASN Kementerian Sosial yang masih abai, masih lalai, dan bahkan ada yang bisa dikatakan mangkir, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk itu kita akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. Bagi yang minta maaf dan kemudian ingin memperbaiki, kita terima, kita apresiasi, dan kita akan terus awasi. Tapi bagi yang pelanggarannya berat, ada beberapa di antaranya ya yang akan kita proses, dan 1 di antaranya kita berhentikan per hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Dan khusus sudah teman-teman pendamping ya, khususnya yang sudah P3K, sekali lagi saya ingin mengajak untuk benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalokasikan program BSPS tahun anggaran 2026 di Kabupaten Hubang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya agar menjadi lebih layak huni, sehat, dan aman. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 sebanyak 19 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Peninjauan langsung dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Litong Nihuta untuk memastikan proses penetapan penerima bantuan berjalan tepat sasaran serta melihat kondisi rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap kinerja tim Kementerian PKP yang dinilai telah melakukan verifikasi secara cermat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menteri PKP Marwarar Sirait juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kinerja jajaran di lapangan yang dinilai berhasil memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga meninjau hasil program BSPS tahun anggaran 2025 yang telah selesai dan dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya agar menjadi lebih layak huni, sehat, dan aman, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantiti mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Tentunya rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang. Dalam pertemuan ini membahas terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja SDM aparatur serta aset haji. 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, menyampaikan terkait penguatan kelembagaan dan SDM aparatur pada Kementerian Haji dan Umroh. Seluruh proses penataan diarahkan untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan yang semakin berkualitas bagi jamaah. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR, Menpan RB menjelaskan, penataan kementerian dan lembaga harus selaras atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dirinya menyebut, terdapat 4 aspek dalam melakukan penataan struktur kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah mandat dari undang-undang yang berlaku untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang akan ditetapkan. Berdasarkan mandat tersebut tentunya penataan organisasi Kementerian Haji itu disusun dengan 4 prinsip utama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan ini adalah bagaimana dasar hukum yang atau kerangka regulasi yang digunakan baik tingkat undang-undang maupun peraturan presiden maupun ke tingkat menteri. Kerangka ini tentunya menjadi dasar di dalam penyusunan organisasi untuk membagi fungsi dan mengelola sumber daya. Dan setelah tadi melalui serangkaian proses penataan kelembagaan haji, maka telah ditetapkan Perpres nomor 92 tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, yang di dalamnya tentunya telah tercantum bahwa Kementerian Haji itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang haji dan umroh. Dan pelompokan ini saat ini secara operasional sudah dibangun, pengelompokan tugas-tugas inti yang memang sudah kita terjemahkan dari RPJPN, RPJMN, dan tentunya Perpres dari 92, maka ada 4 Direktorat Jenderal sebagaimana tadi yang sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri Haji dan Umroh, yaitu yaitu Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang akan menangani pembinaan dan perizinan, kemudian juga Direktorat Jenderal Pelayanan Haji yang akan menangani pelayanan haji di dalam dan luar negeri. Yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh yang akan menangani pengembangan ekosistem dan biaya operasional haji. Dan yang keempat adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang akan menangani fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penindakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memaparkan rencana restrukturasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama setelah sebagian fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Gila panjangnya.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi pengelolaan sumber daya manusia hingga pengelolaan aset terkait layanan haji. Dirinya menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan juga pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya selama ini urusan pesantren berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih fokus pada fungsi pendidikan. Struktur organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, aset haji, serta isu-isu aktual lainnya. Struktur organisasi dan tata kelola. Setelah berdiri Kementerian Haji dan Umrah, maka saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama tidak ada lagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Lebih luas, usulan struktur Ditjen Pesantren akan terdiri dari 6 unit Eselon 2, yaitu 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan juga 5 Direktoriat Teknis. Langkah ini mempertimbangkan besarnya ekosistem pesantren di Indonesia yang mencapai ratusan ribu lembaga. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi usulan Kemenak terkait dengan Dirjen Pesantren dalam mengakomodir keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren. Meski demikian, dirinya juga mempertanyakan perihal Dirjen tersebut yang sampai saat ini belum terbentuk. Tadi yang disampaikan, dan ini terkait juga dengan apa yang rekan-rekan juga sudah sampaikan, yaitu tentang program pembentukan Direktorat Jenderal Kepesantren atau tentang pondok pesantren. Sudah dideklar secara terbuka oleh Presiden dan sudah juga ada SK-nya begitu ya. Dan oleh Kementerian PAN-RB sudah juga disebutkan bahwa kementerian itu akan bisa dibentuk berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden. Dan bila demikian maka sudah jelas bahwa visi misi Presiden adalah memang adanya Kementerian Dirjen tentang pesantren. Tapi sampai hari ini kok belum segera bisa terwujud. Ini permasalahannya di mana? Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan pembentukan struktur kedirjenan yang terhubung dengan Menpan RB. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian dan tentu di sini akan berlaku kaidah ikan sepat ikan gabus. Jangan ikan lele apalagi ikan piranha. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele apalagi berlama-lama. Karena memang sudah amat sangat ditunggu. Tadi disampaikan oleh Ajengan Maman, itu sangat penting untuk kita untuk dicermati. Jadi bahkan saya mendengar data terakhir Ajengan bukan hanya 44 ribu jumlah pesantren itu. Iya, bukan hanya 44. Oh, 44. Nah, sudah naik lagi. Nah, mudah-mudahan naiknya yang benar gitu ya. Ya, tapi itu artinya adalah semakin memerlukan adanya fokus pengelolaan terkait dengan pesantren kita ini yang jumlahnya semakin banyak, potensi semakin banyak, tapi juga masalah-masalahnya memang layak juga untuk segera untuk diatasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya dasar hukum keberadaan pesantren sudah kuat sehingga langkah berikutnya adalah memastikan struktur kelembagaan yang lebih fokus dalam pengelolaannya. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan juga pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dalam rapat kerja bersama Menteri Agama dan Menteri PAN-RB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 Maret 2026.
Komisi 8 DPR meminta kepastian terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang akan menjadi dasar pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Menurutnya regulasi mengenai pesantren sudah cukup kuat sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan adanya struktur kelembagaan secara khusus menangani pengelolaan pesantren di Indonesia. Kementerian Agama diminta untuk mulai menyiapkan struktur organisasi termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Dengan persiapan tersebut, Ditjen Pesantren diharapkan dapat langsung beroperasi begitu regulasi resmi diterbitkan. Di Menteri Agama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, kami menunggu kepastian terbitnya Perpres tentang Dirjen Pondok Pesantren. Karena belum terbit Perpres, ya seolah-olah ini disetujui atau tidak. Undang-undangnya sudah ada seperti itu. Maka kami berharap nih, memohon Ibu Menteri mendukung caranya bagaimana supaya terbit segera Perpres. Dan Menteri Agama kami berharap juga sambil menunggu kita persiapkan kira struktur Dirjen Pondok Pesantren ini seperti apa, SDM yang kita butuhkan itu apa saja, sehingga Bu Rini sebagai Menteri terbantu, tiba-tiba ada sudah selesai, nggak mencari-cari lagi sebetulnya strukturnya sampai di mana. Selain soal kelembagaan, Komisi 8 DPR RI juga menyoroti nasib para guru pesantren. DPR pada prinsipnya telah menyetujui usulan penerimaan sekitar 630.000 guru pesantren menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Meski demikian, realisasi kebijakan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama terkait kesiapan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhub Raja Juli Antoni juga melakukan soft launching pembangunan pembatas di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Raja Juli menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Negara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan soft launching pembatas atau barier di Taman Nasional Waikambas atau TNWK pada Kamis 26 Maret 2026. Hal itu disiapkan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari konflik manusia gajah. Amanah yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto yaitu membangun pembatas di sepanjang Taman Nasional Waikambas ini, sepanjang kira-kira 138 km akan segera dimulai, dan tadi kita sudah melakukan soft launching. Karena ini sebenarnya aspirasi masyarakat, tadi saya tanya dari tahun 83. Sudah ganti presiden berapa kali, menteri berapa kali, pangdam, gubernur, bupati berapa kali. Tapi alhamdulillah ya, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, hari ini kita mulai satu amanah besar, pekerjaan besar di mana kita menghindari semaksimal mungkin konflik antara manusia dan gajah. Entah berapa sawah, perkebunan yang hancur, entah berapa juga korban dari satuannya. Alhamdulillah dengan pembatas ini hidup berdampingan antara gajah, satwa liar, dan manusia, penduduk, rakyat. Menhub Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap Taman Nasional Waikambas dalam kelestarian habitat dan populasi gajah Sumatera hingga penanganan konflik manusia gajah. Terlebih, kata Menhub, gajah merupakan salah satu binatang yang paling disayang oleh Presiden Prabowo. TNWK memiliki keunikan di antara Taman Nasional Indonesia lainnya, karena hampir 1 juta orang tinggal di area perbatasan Taman Nasional tanpa adanya zona penyangga. Oleh karena itu, konflik manusia dengan gajah menimbulkan kerugian ekonomi, keamanan, keselamatan, bahkan korban jiwa di masyarakat sekitar. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat setempat selama beberapa dekade, dan bertekad untuk mengakhiri masalah itu untuk selamanya dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 km. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0207 Simalungun merampungkan pembangunan jembatan modular di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jembatan ini menjadi solusi akses warga untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas. Kodim 0207 Simalungun bersama prajurit Yonzipur 1 di Radarma menuntaskan pembangunan jembatan modular di Huta Sagala Toruan, Desa Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan.
Jembatan sepanjang 12,5 meter ini dibangun di atas Sungai Silimutan sebagai pengganti jembatan lama yang sudah tidak layak digunakan. Kehadiran jembatan baru ini menghubungkan sejumlah dusun dan memperlancar akses masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Pembangunan dilaksanakan secara gotong royong melibatkan personil TNI dan masyarakat setempat, mulai dari tahap survei hingga proses finishing. Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian TNI dalam membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta mendorong peningkatan perekonomian warga. Masyarakat Dusun Segala Toruan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat. Masyarakat mengaku pembangunan jembatan sangat membantu akses masyarakat yang sebelumnya terkendala kondisi jembatan lama. Kehadiran jembatan baru ini dinilai memberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari serta meningkatkan keselamatan warga. Kami mengharapkan bantuan daripada pemerintah untuk pembangunan jembatan ini. Kami merasa penduduk Desa Segala Toruan berterima kasih karena pembangunan jembatan ini sehingga akses jalan yang ada di dusun ini merasa betul-betul aman dan terkendali. Karena hasil pertanian kami dengan mudahnya dapat diangkut oleh mobil-mobil. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Kasat Maruli Simanjuntak serta jajarannya dan juga Dandim Kabupaten Simalungun yang mana betul-betul memberikan bantuan karena akses jalan ini memang kami sangat butuhkan selama ini. Dengan rampungnya jembatan ini diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih aman, efisien, dan mendukung kesejahteraan warga di Kabupaten Simalungun. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga melalui Kodim 0119 Benar Meriah melaksanakan karya bakti pembersihan parit di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir musim hujan. Kodim 0119 Benar Meriah bersama prajurit Yonif 114 Satrian Musara menggelar karya bakti pembersihan saluran air di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi banjir akibat meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Pembersihan difokuskan pada parit yang tersumbat material seperti tanah, pasir, dan batuan yang terbawa arus dari kawasan perbukitan sehingga menghambat aliran air. Dalam pelaksanaannya, prajurit TNI bersama masyarakat bergotong royong membersihkan parit menggunakan peralatan sederhana sebagai wujud sinergi dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperlancar aliran air, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mencegah timbulnya penyakit akibat genangan air. TNI turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, agar resiko banjir dapat diminimalisir. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, prajurit TNI menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih juara pertama hafalan Al-Quran 30 juz. Sebagai bentuk apresiasi, Panglima TNI menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atas dedikasi dan juga capaian tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI berprestasi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Penghargaan ini diberikan kepada Pratu Nawawi Muhammad Latifullah atas keberhasilannya meraih juara pertama kategori hafalan Al-Quran 30 juz dalam ajang Musabaqah Hifzil Quran Internasional di Musurata, Libya. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya unggul di bidang militer, namun juga memiliki kapasitas di bidang keagamaan. Keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama TNI dan bangsa Indonesia di kancah internasional. Panglima TNI menyampaikan penganugerahan KPLB ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi prajurit TNI lainnya untuk terus berprestasi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.